Saya ingin mengutip renungan ini dari seorang sufi, namanya mungkin belum banyak yang kenal, Sa'adi Shirazi. Ini sufi ini tidak terkenal Rumi, Jalil Rumi, tapi ia juga hidup di Persia 800 tahun yang lalu. Saya ingin teman-teman merenungkan apa yang menjadi renungannya itu ya. Dia mengatakan bahwa keindahan pada kedalaman laut itu tak tertandingi. Namun jika kita memilih hidup yang biasa-biasa saja, jika hal-hal yang aman-aman saja yang kita cari, maka kita cukup berlabuh di pantai saja. Jadi bagi mereka yang ingin hidup yang biasa-biasa saja, cukup hanya bermain di pantai saja. Tapi bagi mereka yang ingin melihat keindahan yang tak tertandingi, itu ada di dalam laut, maka tak cukup baginya hanya duduk di pantai saja, tapi ia membuat satu upaya ekstra, menyelam ke dasar laut, mengambil semua risiko, mengambil semua rintangan, karena keindahan yang paling tinggi itu memang didapat setelah melampaui aneka rintangan-rintangan. Ini dalam pandangannya ini ya, bahwa memang di dunia manusia ini banyak sekali jumlahnya, tapi bisa kita bedakan dalam dua karakter saja, yaitu mereka yang ingin biasa-biasa saja, karena itu cukup bagi mereka main di pantai saja. Dengan main di pantai yang nampak juga terbatas juga, hanya keindahan permukaan laut. Tapi ada mereka yang acap kali jumlahnya lebih kecil, yang tak lagi dipuaskan hanya oleh keindahan permukaan laut. Mereka mau menyelam ke dasar laut, karena puncak keindahan itu di sana, kadang-kadang laut itu di sana. Namun itu pastilah dengan upaya ekstra, keberanian ekstra, dan juga aneka komitmen yang ekstra. Ini puisinya ya. Nah, saya ingin memberi contoh supaya lebih jelas lagi dalam gambaran kita kisah-kisah orang-orang sebenarnya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ataupun belum, ada seorang yang bernama Malala Yousafzai. Malala Yousafzai, dia seorang gadis dari Pakistan. Di usia 17 tahun, dia menerima Nobel Perdamaian, usia yang paling muda yang pernah menerima itu. Apa yang dia kerjakan? Waktu itu usianya masih belasan tahun, dan ia marah sekali karena di Pakistan yang dikuasai oleh pemerintahan Taliban melarang anak-anak perempuan sekolah tinggi di pendidikan umum. Nah, ini kita lihat ya, Islam agama besar tapi bisa ditafsir menjadi konservatif seperti di Taliban di Pakistan itu, yang melarang anak-anak gadis sekolah tinggi di pendidikan umum. Ini si Malala protes. Dia menulis banyak sekali, dan mengapa gadis perempuan Muslim tak dibolehkan punya pendidikan sama dengan lelakinya. Karena mereka yang wanita pun memiliki kecerdasan, kemampuan yang tak kalah. Nah, akibat protes dari Malala ini, ia diteror oleh kelompok Taliban, berulang-ulang diteror rumahnya, ayahnya, dan dia terus menulis. Sampai satu ketika dia ditembak di kepalanya. Dan itu jadi berita heboh. Seorang gadis yang berjuang untuk pendidikan
bagi sesama usianya, itu ditembak dan hampir mati. Tapi kemudian dia tidak mati, dan dia mendapatkan Nobel Perdamaian. Nah, jika gadis ini, gadis yang biasa-biasa saja, yang tadi metafornya itu hanya ingin aman-aman saja, menikmati permukaan laut saja, maka pasti ia berhenti. Dia tak mau lagi ini memperjuangkan pendidikan bagi sesama gadis-gadis muslimah lainnya itu. Ya. Tapi tidak pada Malala, ia terus berjuang, ia terus kampanye, pentingnya pendidikan bagi gadis-gadis muslimah. Walaupun yang dihadapinya itu adalah kelompok keras Taliban. Jadi kita lihat pada Malala ini, satu spirit yang susah sekali dihentikan. Walau dia pernah ditembak hampir mati, dia tidak berhenti, dia terus berjuang bagi apa yang diyakininya. Nah ini tadi termasuk bagian yang dibilang tadi oleh Sufi Saadi, ini orang-orang yang tak hanya puas dengan keindahan di pantai, tapi orang-orang yang ingin melihat dasar laut yang begitu jauh di sana dan dia ambil semua risiko. Ya. Ini contohnya pada Malala, contoh kedua pada Nelson Mandela. Mungkin teman-teman juga pernah dengar Nelson Mandela ya. Ini tahun 63 saya baru lahir, tapi Nelson Mandela sudah dipenjara. Dia dipenjara bahkan selama 27 tahun. Kita bayangkan ya. Di penjara selama 27 tahun dan pernah dia mengalami juga kepalanya itu berapa kali dikencingi itu oleh sipir ya. Dia dibuat mentalnya itu jatuh supaya dia menyerah. Karena dia memperjuangkan perjuangan di negaranya itu Afrika Selatan supaya tak ada lagi diskriminasi terhadap kulit hitam. Karena di sana di Afrika Selatan itu mayoritas kulit hitam, tapi yang memerintah itu kulit putih. Ia berjuang untuk ini dan ia dipenjara lama sekali. Jika dia orang yang biasa saja, dia sudah menyerah. Apalagi mau dicapai, terlalu lama penjara ini dan juga tak ada bayangan bahwa pemerintah kulit putih ini akan selesai. Tapi dia terus melawan, dia tak peduli itu penjara 27 tahun yang terjadi kemudian malah 4 tahun kemudian di tahun 1994 ia menjadi presiden. Jadi tokoh yang 20 tahun dia dihancurkan mentalnya malah menjadi presiden dan sipir yang dulu mengencingi kepalanya itu diundang sama dia dalam inaugurasi sampai gemetar itu sipir ya. Dia nggak menyangka itu presiden itu dulu kepala dikencingi sama dia ya. Sekarang itu presiden mengundang dia dan dimaafkan dia. Jadi begitu hebat itu mentalnya itu. Ya. Mengapa kita perlu mendengar kisah ini? Kisah Mandela, kisah Malala, supaya kita juga punya bayangan bahwa ada di sana itu orang-orang yang minta ampun, hebat sekali mentalnya itu. Ya. Hebat sekali itu daya juangnya itu. Jika dia biasa-biasa saja, seperti tadi yang dikatakan oleh Sufi Saadi, dia pasti akan menarik diri karena dia mau aman-aman saja. Tapi ini orang-orang yang mengambil risiko karena ingin mencapai hal-hal yang luar biasa. Maka sekarang kita dihadapkan pada dua gambaran manusia. Satu, mereka yang mimpinya, keinginannya, harapannya yang biasa-biasa saja, ibaratnya hanya mau main di pantai saja. Dan kedua, orang-orang yang tak ingin hanya puas dengan pantai saja, tapi dia ingin menikmati lautan, keindahan di bawah laut, dan dia ambil risiko. Apa bedanya? Apa bedanya orang-orang yang berpikir biasa saja dengan orang-orang yang ingin mencapai dan mengambil risiko untuk hal-hal besar? Secara biologis tidak ada yang beda. Mereka punya hati yang sama, jantung yang sama, kepala yang sama.
Yang berbeda adalah mindset-nya. Nah ini teman-teman perlu renungkan ya, bahwa mindset yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, bisa membawa hasil yang berbeda. Apa bedanya ya? Nah, para ahli membuat riset dan dirumuskan 3 hal yang membedakan itu. Pertama disebut adalah adanya yang disebut need for achievement. Jadi pada orang-orang yang juara, pada dirinya dia hidup-hidupkan itu. Dia hidup-hidupkan keinginan mencapai yang lebih tinggi lagi. Mencapai yang lebih banyak lagi, mencapai yang lebih besar lagi. Itu sesuatu yang dihidup-hidupkan. Kita tidak tahu di mana datangnya api kita untuk mencapai prestasi itu, kecuali itu sesuatu yang kita hidup-hidupkan. Kedua juga yang bikin beda adalah pada dirinya, dia membayangkan bahwa dirinya itu istimewa. Kita tak ingin, atau dia tidak ingin merasa bagian dari orang kebanyakan yang biasa-biasa saja, yang merasa bahwa ia dilahirkan oleh Tuhan untuk mencapai sesuatu yang istimewa. Sekali lagi juga itu ditumbuh-tumbuhkan sendiri di diri kita. Ya. Tidak ada yang membawa itu ke kita, kita sendiri yang menumbuhkannya. Nah ketiga, ini juga yang penting adalah dia sudah memutuskan apa yang dipilihnya sebagai bagian dari life calling-nya, bagian dari perjuangan hidupnya, yang katakan saya hidup memilih ini dan saya akan terus di sini. Sehingga dengan adanya life calling itu, ia susah dipatahkan, ia susah dikalahkan. Jadi kita melihat orang-orang seperti Nelson Mandela, seperti Malala yang minta ampun sudah diberikan penderitaan yang begitu kerasnya, bahkan ditembak, tidak menyerah, terus dia mencapai apa yang dia inginkan, dan akhirnya dunia melihat dia membawa satu achievement, pencapaian yang luar biasa. Tapi ini tidak hanya milik orang-orang besar, tidak hanya milik Nelson Mandela, kita pun juga untuk lingkup kita bisa memilikinya. Jadi setiap pribadi itulah adilnya manusia, siapapun dia, dimanapun posisi kita, setiap pribadi bisa menumbuhkan yang tadi itu. Akibatnya juga nanti, efeknya juga berbeda. Nah ini ada juga puisi mengenai ini yang mengatakan bahwa karena kita tidak tahu dalam hidup ini di mana posisi kita, tapi dimanapun posisi kita, kita bisa berikan yang terbaik. Jika dirimu adalah ada di puncak gunung, maka jadilah pohon yang tinggi di puncak gunung. Tapi jika oleh alam semesta dirimu hanya ada di lereng gunung, jadilah rawa-rawa yang terbaik di lereng gunung. Namun jika oleh hidup dirimu hanya ada di kaki gunung, maka jadilah rumput yang terbaik di kaki gunung. Nah, artinya di mana posisi kita, apakah dia pimpinan, apakah dia owner, apakah dia direkturnya, apakah dia karyawan, semua bisa berkembang menjadi yang terbaik pada posisi masing-masing. Yang membuatnya lebih baik bukan karena dia punya jantung yang beda, bukan dia punya hati yang beda, tapi dia punya cara berpikir yang berbeda. Dia punya mindset yang berbeda, masih tadi itu ya, bahwa kita ingin tumbuh-tumbuhkan api dalam hati kita, bahwa kita bukan orang biasa saja, kita ingin mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, dan itu menyumbangkan pada kerja kita. Jadi teman-teman sekalian, ini kita bawa pulang, ini renungan, sengaja saya memberikan renungan ini karena sebenarnya kita bisa sekedar jumpa nyanyi-nyanyi saja, ya. Tapi selalu berguna, seperti kata Nabi, apapun yang baik itu sampaikan, ya, walaupun sedikit, walaupun pahit, karena kita ingin Ramadan ini tidak hanya membuat kita mampu menahan lapar dan haus, tapi juga menambah renungan kita, menambah sisi spiritual kita, yang nanti efeknya tidak hanya pada etos kita dalam bekerja, tapi juga mempengaruhi cara kita melihat hidup yang lebih bermakna,
yang lebih meaningful, yang lebih terus ingin bekerja dengan sumbangan, dengan cahaya yang lebih bersinar. Nah, itu dari saya. Selebihnya saya mohon maaf jika selama setahun ini sebagai owner ada ya yang salah dari saya. Ramadan ini bulan yang baik untuk minta maaf. Dan ke depan semoga kita bisa seperti slogan yang dibilang oleh teman-teman di hotel, bisa nanjak terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.